Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Sepuluh, NIM 2081976. Di sini saya akan review buku Pemberontakan Petani Banten 1888 oleh Sartono Kertodiro, bab ke-7 mengenai dimulainya pemberontakan. Langsung saja, serangan pertama. Pada saat itu, Haji Tubagus Ismail memimpin pasukannya ke desa Sanija pada malam hari Minggu, tanggal 8 Juli. Ia memimpin sejumlah besar partisan yang terutama berasal dari Arjawinangun, Blasir, desa kelahiran Haji Tubagus Ismail, dan Cibeber. Diperkuat dengan bala bantuan dari Sanija dan desa-desa sekitarnya, kaum pemberontak bergerak menuju daerah tempat tinggal pejabat-pejabat di Cilegon. Lalu terjadilah peristiwa pertama yang tercatat dalam pemberontakan itu. Rumah Dumas, seorang juru tulis di kantor asisten residen, merupakan sasaran serangan yang pertama. Tidak diketahui dengan pasti apakah serangan terhadap Dumas itu dilakukan sesuai dengan rencana sebagai permulaan pemberontakan, ataukah merupakan tindakan yang didorong oleh suasana saat itu. Yang jelas, saat itu merupakan kesempatan yang paling baik untuk menunjukkan kebencian rakyat dalam satu tindakan bersama. Hal itu akan menjadi lebih jelas jika diingat bahwa Dumas juga bekerja sebagai juru tulis pada pengadilan distrik, satu jabatan yang tidak disenangi dan dibenci di kalangan rakyat. Suatu kebetulan di dalam peristiwa tragis ini adalah bahwa rumah Dumas merupakan rumah pertama yang dilewati kaum pemberontak ketika mereka bergerak dari Sanija menuju Cilegon. Kaum pemberontak tiba di rumah Dumas sekitar pukul 2 dini hari, Senin, tanggal 9 Juli. Mereka membangunkan Dumas keluarga dan minta agar ia membuka pintu. Karena ingin mengetahui apa yang terjadi, Dumas membuka pintu. 4 orang menyerbu ke dalam sambil berteriak Sabil Allah dan menyerang Dumas dengan lewang. Di dalam kekacauan yang timbul dan di dalam kegelapan, Dumas berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di rumah tetangganya, Jaksa. Sementara itu, istrinya dan 2 anaknya yang paling tua berusaha menyelamatkan diri ke rumah Ajun Kolektor, Raden Purwadiningrat, dengan menyelinap keluar melalui pintu belakang. Oleh karena rumah mereka sudah dikepung, mereka tidak dapat lolos tanpa diketahui. Istri Dumas diserang dan mendapat luka pada bahu kanannya. Akan tetapi, karena ia dikira Babu, ia tidak diapa-apakan lagi. Sementara itu, Babu yang sebenarnya Minah yang menggendong anak Dumas yang paling kecil dikira istri Dumas. Ia diperintahkan untuk menyerahkan anak itu. Ia tidak saja menolak, akan tetapi malahan berusaha sebisa-bisanya untuk melindungi anak itu dengan badannya sendiri terhadap bacokan-bacokan penyerang-penyerangnya. Namun demikian, anak itu tak urung mendapat luka yang sangat parah, sementara Minah sendiri kena bacokan di beberapa bagian badannya. Sementara itu, kaum pemberontak mengobrak-abrik rumah tersebut dan menghancurkan perabotannya. Selanjutnya, serangan umum. Pada saat itu, pasukan pemberontak di bawah pimpinan Kiai Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman dari Arjawinangun sedang menuju gardu di Pasar Jombang Wetan. Muka mereka untuk sebagian ditutupi kain putih dari segala jurusan kaum pemberontak, baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata. Berdatangan menuju gardu tersebut. Tidak lama kemudian, pasukan pemberontak yang besar sekali jumlahnya muncul di jalan dari arah Bojonegoro, dan mereka juga bergerak menuju gardu itu sambil menyerukan Beki Sabil Allah. Mereka bergabung dengan orang-orang yang sedang berkumpul di sekitar Kiai Haji Tubagus Ismail. Gerombolan yang dari utara dipimpin oleh Haji Wasid, Kiai Haji Usman dari Tunggak, Haji Abdul Ghani dari Beji, dan Haji Nasiman dari Kaligundu. Orang-orang terus berdatangan sehingga pada akhirnya mencapai jumlah yang besar sekali. Pemimpin utama operasi ini adalah Haji Wasid.
Atas perintahnya, sebagian dari kaum pemberontak akan menyerbu penjara untuk membebaskan semua tahanan. Sebagian lagi akan menyerang kepatihan, dan sebagian lainnya lagi akan bergerak menuju rumah asisten residen. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Lurah Jasim Jaro Kajuruan. Pasukan kedua dipimpin oleh Haji Abdul Ghani dari Beji dan Haji Usman dari Ajawinangun, dan pasukan yang terakhir dipimpin oleh Kiai Haji Tubak Ismail dan Haji Usman dari Tunggak. Perintah untuk memulai serangan disambut oleh kaum pemberontak yang sudah berkobar-kobar semangatnya dengan teriakan-teriakan sabda Allah. Bukti perang ini bergemuruh dan bergema dan terdengar jelas di semua kampung di Cilegon dan sekitarnya. Tempat berkumpul pasukan dalam sekejap mata menjadi sepi, hanya Haji Wasid dan sejumlah kecil anak buahnya yang masih tinggal di sana. Selanjutnya, pengejaran terhadap Goebbels. Pada saat pasukan pemberontak berangkat dari kepatihan, Goebbels berada di serambi depan, duduk di sebuah kursi sambil memegang pistol. Saat-saat ini pasti merupakan saat-saat yang paling menakutkan bagi manusia malang itu. Sekitar tengah hari, istri Dumas tidak melihat lagi seorang pemberontak pun, dan karena ia mengira bahwa segala sesuatunya sudah lewat, ia keluar dari persembunyiannya di kampung baru bersama-sama dengan anak-anaknya dan kembali ke kepatihan untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia memasuki rumah itu dari pintu belakang, dan beberapa saat kemudian ia melihat Goebbels duduk di serambi depan. Atas permintaannya, istri Dumas mengambil air minum untuknya dan setelah itu membawanya ke salah satu kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Ia masih memegang pistol, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Oleh karena takut kaum pemberontak akan kembali, dan ia tidak ingin ditinggalkan sendirian. Mereka mengunci diri di dalam kamar, dan depan pintunya mereka palangi dengan beberapa meja. Seperti sudah dapat diperkirakan, sekitar pukul 2:30 petang hari itu, sebelah pemberontak menuju kepatihan. Setibanya di sana, sebagian kecil dari mereka di bawah pimpinan Rapenye Jaro Kyoram menyerang rumah itu dari sebelah timur. Sekelompok lainnya berusaha mendobrak pintu depan. Beberapa saat kemudian pintu pun terbuka dan mereka menyerbu menuju kamar tempat Goebbels bersembunyi. Kembali mereka berhadapan dengan pintu tertutup, dan rupa-rupanya mereka memerlukan bergegas untuk dapat membukanya. Sementara kelompok ini berusaha memasuki pintu, kelompok lainnya melepaskan tembakan-tembakan yang mencurkan kaca jendela. Goebbels benar-benar tak berdaya menghadapi kaum pemberontak itu, dan tak ayal lagi ia akan dibunuh di tempat itu juga oleh penyerang-penyerangnya. Akhirnya, pintu dapat didobrak. Kaum pemberontak menyerbu ke dalam kamar dan menyergap korban mereka yang sudah tidak berdaya itu. Dari kamarnya, istri Dumas mendengar kaum pemberontak bergerak kian kemari, dan Goebbels merintih kesakitan, lalu keadaan menjadi sunyi. Itulah akhir hayat Goebbels yang mengerikan. Mayatnya kemudian diseret keluar rumah dan disambut dengan pekik kemenangan yang gemuruh. Asisten residen yang dianggap sebagai alat utama pemerintah kolonial sudah mati. Selanjutnya, pemberontakan di kecamatan-kecamatan. Untuk melengkapi gambaran tentang situasi di Banten Utara selama periode yang rusuh itu, perlu dilukiskan secara singkat keadaan di tempat-tempat lainnya di daerah itu. Pada hari Senin itu, sementara pemberontakan sudah berkobar di Cilegon, huru-hara pecah di tempat lain, seperti Bojonegoro, Balenggendung, Kerapiak, Grogol, dan Mancak. Bojonegoro, pemberontakan meletus hingga malam yang mendahului dari pecahnya pemberontakan di Cilegon. Ketika tiba di Beji dan Saneja, Haji Wasid melihat orang-orang sudah berkumpul menunggu kedatangannya. Ia segera memerintahkan sebagian dari pasukannya untuk pergi ke Bojonegoro dan mencari asisten wedana setempat untuk dibunuh. Rumah asisten wedana digeledah dan sejarah bakar, akan tetapi miliknya tidak ditemukan. Ia sedang dalam perjalanan inspeksi ke desa-desa di wilayah Wenanga. Akan tetapi kaum pemberontak dapat melampiaskan kemarahan dengan membunuh jurutus asisten udana Asikin yang ditemukan sedang tidur di rumah atasannya. Esokan harinya, kaum pemberontak meledah seluruh daerah di sekitar Gunung Awuran untuk mencari asisten udana, namun sia-sia. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa salah seorang pemimpin pemberontak telah merampas dokar asisten udana yang kemudian digunakan untuk mengangkut kaum pemberontak ke Cilegon pada hari Senin itu juga. Salah satu tindakan kekerasan yang terjadi di Balenggendung pada tanggal 9 Juli adalah serangan terhadap rumah asisten udana, yang seperti semua rekan-rekan sejawatnya merupakan sasaran utama kaum pemberontak. Ia masih muncul karena mendapat peringatan pada waktunya dan melarikan diri ke Serang.
Juga rumahnya dihancurkan, isinya diangkut dan arsip-arsip dibakar. Penyebabnya seorang yang bernama Arsudin dipaksa oleh kaum pemberontak untuk ikut dengan mereka mencari kepala desa Balik Gendung yang hendak mereka bunuh. Dilaporkan bahwa sejumlah orang telah berusaha menangkap Asisten Wedana Grabya, akan tetapi ia masih sempat melarikan diri ke Serang, sehingga mereka dengan sia-sia mencarinya di rumahnya. Di wilayah ini, seperti di tempat-tempat lainnya, penghancuran isi rumah Asisten Wedana dan pembakaran dokumen-dokumen resmi nampaknya merupakan salah satu ciri utama kegiatan kaum pemberontak. Demikian pula rumah Asisten Wedana Grogol dihancurkan pada hari Senin itu dan arsip-arsipnya dibakar. Esok harinya, tanggal 10 Juli, kaum pemberontak di bawah pimpinan Haji Sapiuddin dari Lewi Burem, setelah bersalat subuh di langgar haji tersebut, berangkat ke Mancak dan merancah rumah Asisten Wedana. Mereka merampas pistol dan membakar arsip. Setelah itu mereka mengundurkan diri ke Cipecang, di mana mereka dijamu makan oleh kepala desa Moiji. Menurut laporan, Asisten Wedana Mancak telah pergi ke Anyer Kidul untuk menyertai residen ke Caringin. Sekian itu tadi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.